Sabtu, tanggal 1 bulan 10 tahun 2022, bakal jadi hari paling memilukan di sepak bola Indonesia, bahkan kejadian ini disorot dan mendapatkan keprihatinan seluruh klub-klub top Eropa. Mulanya sebuah pertandingan berlangsung di kandang Arema, antara Persebaya vs Arema, namun Arema menelan kekalahan saat menjamu klub Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 BRI Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Bermain di Stadion Kanjuruhan, Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Arema FC kalah dengan skor 3-2 dari Persebaya. Arema FC dan Persebaya tampil dengan komposisi pemain terbaik, ketiga gol Persebaya ke gawang Arema FC dicetak Silvio Junior, Leo Lelis, dan Soyamamoto. Sementara, gol Arema FC diborong Abel Camara. Laga pun usai, tragedi pun dimulai, para supporter tuan rumah turun ke lapangan dan terlihat tidak menerima kekalahan yang terjadi kepada klubnya. Para supporter Arema turun ke lapangan untuk mencari para pemain dan ofisial klub. Kepolisian pun turun tangan dan langsung mengamankan suasana yang terjadi. Karena para supporter tidak bisa menemukan para pemain, mereka pun melakukan aksi perusakan, seperti fasilitas stadium yang ada di sana. Pihak kepolisian yang langsung dikerahkan ke sana langsung melakukan perlawanan dengan menangkap supporter yang anarkis, namun karena banyaknya supporter yang melakukan kericuhan, akhirnya pihak kepolisian menembakkan gas air mata. Disebutkan bahwa pemicu dari penumpukan supporter Arema FC hingga membuat banyak korban jiwa itu adalah gas air mata yang ditembakkan oleh anggota kepolisian. Saat gas air mata itu ditembakkan, mereka berbondong-bondong keluar stadion dari satu titik. Hal itu membuat penumpukan terjadi di pintu keluar yang menyebabkan terjadinya sesak napas hingga kurangnya oksigen. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Jatim Niko Afinta. Mereka supporter pergi ke satu titik hingga menyebabkan penumpukan di pintu keluar. Penumpukan ini kemudian yang menyebabkan terjadinya sesak napas hingga kekurangan oksigen. Karena gas air mata itu, mereka pergi keluar ke satu titik, di pintu keluar, kemudian terjadi penumpukan dan dalam proses penumpukan itu terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, kata Niko Afinta, Kapolda Jawa Timur. Namun kepolisian menjelaskan alasan menembakkan gas air mata ke arah supporter usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan bahwa pertandingan sebenarnya berjalan lancar, namun ketika laga berakhir, sejumlah pendukung Arema FC merasa kecewa. Beberapa di antara mereka lantas turun ke lapangan untuk mencari pemain dan ofisial. Menurut Niko, pendukung Arema FC itu kemudian melakukan tindakan anarkis dan membahayakan keselamatan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut gas air mata di Stadion Kanjuruhan, Malang, dilepaskan karena penonton mengejar pemain sepak bola. Mahfud MD juga menyebut, sekitar 2.000 orang turun untuk mengejar para pemain. Sasarannya, lanjut dia, adalah para pemain dari kedua klub sepak bola yang bertanding, yakni Arema dan Persebaya. Ada yang mengejar Arema karena merasa kok kalah, ada yang kejar Persebaya, namun sudah dievakuasi ke tempat aman. Semakin lama semakin banyak, kalau tidak pakai gas air mata aparat kewalahan, akhirnya disemprotkan, kata Mahfud MD. Namun penembakan gas air mata ke supporter ini menjadi perbincangan serius dari warganet. Mereka menyoroti bahwa berdasarkan aturan FIFA, penembakan gas air mata itu dilarang. Dari insiden ini, mengakibatkan setidaknya 127 orang tewas, termasuk 2 petugas kepolisian. Dari keseluruhan korban, 34 diantaranya tewas di tempat, sementara sisanya meninggal ketika mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain korban jiwa, tercatat 13 unit kendaraan mengalami kerusakan, 10 diantaranya milik Polri. Fakta menarik lainnya yang viral di media sosial, ratusan penonton berjejalan di salah satu pintu keluar Stadion Kanjuruhan, Malang yang tertutup saat tragedi maut berlangsung usai pertandingan Arema kontra Persebaya Surabaya akhir pekan lalu. Karena pintu tertutup ini, penonton banyak yang tidak sadarkan diri dan jadi salah satu penyebab banyaknya korban meninggal dunia pada kerusuhan Kanjuruhan. Pada sesi konferensi pers di kantor manajemen Arema hari Senin tanggal 3 bulan 10 tahun 2022, turut ditanyakan soal video viral ini. Namun media officer Arema, Sudarmaji tidak bisa bicara banyak. Tunggu saja investigasinya, apa benar ditutup atau tidak, kata dia menegaskan.
Di sisi lain pada saat terjadi kerusuhan di lapangan Arema, sejumlah aparat TNI tertangkap kamera sedang menendang supporter hingga jatuh tersungkur saat kericuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ada 5 anggota TNI diperiksa terkait kerusuhan usai laga Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu malam. Pemeriksaan ini buntut beredarnya video yang memperlihatkan anggota TNI menendang supporter. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku bakal menindak prajuritnya yang bertindak di luar batas saat kejadian di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Andika sudah melihat perilaku prajuritnya dari video yang beredar ketika supporter Arema FC turun ke lapangan. Kita sudah sejak kemarin sore melakukan investigasi sekaligus kita lanjutkan dengan proses hukum karena yang viral itu sangat jelas tindakan di luar kewenangan. Jadi itu kalau KUHP pasal 126 sudah kena. Belum lagi KUHP-nya, kata Andika di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Andika tidak segan mempidanakan prajuritnya yang menyerang massa supporter. Dia berujar, tindakan prajuritnya sangat berlebihan. Jadi kita tidak akan mengarah pada disiplin tetapi pidana. Karena itu sudah sangat berlebihan, ujarnya. Kalau terlihat di viral kemarin bukan dalam mempertahankan diri, itu termasuk bagi saya sudah masuk ke tindak pidana. Karena tidak berhadapan dengan prajurit tapi Andika terus mencermati video-video yang beredar saat kericuhan di Stadion Kanjuruhan. Dia berkata, bukan tugas prajurit TNI menyerang massa. Apabila ada video-video lain, yang beredar kan ada beberapa, 2 atau 3 versi. Kalau ada video lain yang juga memperlihatkan secara clear, kita akan bisa menindaklanjuti sebanyak mungkin karena memang nggak boleh terjadi lagi. Dan bukan tugas mereka untuk melakukan yang terlihat di video, tegasnya. Selain itu, ratusan korban juga dilaporkan mengalami luka-luka pada tragedi Stadion Kanjuruhan tersebut dan dirawat di rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kanjuruhan, Bobby Prabowo, mengatakan, berdasarkan pengamatannya, banyaknya korban jiwa disebabkan oleh trauma. Dalam istilah kesehatan, trauma adalah cedera yang parah dan sering membahayakan jiwa, yang terjadi ketika seluruh atau suatu bagian tubuh terkena pukulan benda tumpul atau tiba-tiba terbentur. Kalau dari pengamatan, kebanyakan kan karena trauma, ada yang terinjak, kemudian juga ada yang sesak nafas, mungkin karena kekurangan oksigen karena terlalu banyaknya orang yang ada di situ, dan juga mungkin terdampak karena asap, katanya, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Bobby mengaku, kondisi mayoritas korban diperberat dengan komplikasi, meski begitu, ia mengaku masih butuh kajian-kajian yang mendalam untuk mengetahui penyebab utama mengenai kematian dari korban-korban tersebut. Itu kompilasi, jadi gangguan pernafasan, akibat asap, kemudian juga terinjak-injak, kurangnya oksigen, itu jadi satu. Ini yang kita nanti yang dibuktikan di dalam pemeriksaan, jelasnya. Akibat tragedi Kanjuruhan yang berakibat pada kerusuhan. Supporter Arema FC yang memakan korban hingga lebih dari 100 orang mendapat perhatian dari klub sepak bola dunia di Eropa. Di mana beberapa klub sepak bola Eropa turut menyampaikan ucapan belasungkawa atas tragedi kerusuhan maut yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 di ajang BRI Liga 1. Sebagaimana yang dilansir oleh urbanbogor.com dari pikiranrakyat.com, inilah 7 klub sepak bola dunia dari Eropa yang memberi perhatian lebih atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Terlihat klub-klub top Eropa langsung ikut memposting di sosial media mereka dengan menuliskan kata-kata yang berisi keprihatinan yang terjadi pada kerusuhan di Indonesia. Bukan hanya itu, terlihat pemain-pemain luar negeri juga ikut prihatin atas yang terjadi di Indonesia. FIFA dan AFC serta sejumlah klub Eropa melakukan 1 minute silence dan menunjukkan simpati pada korban tragedi Kanjuruhan. Pada pertandingan, pemain United dan City mengenakan pita hitam. 1 minute silence pada laga La Liga dan Eredivisie. Pemain Manchester City dan United mengenakan pita hitam tanda berduka pada laga yang digelar di Stadion Etihad. Premier League juga mengeluarkan pernyataan resmi tentang tragedi kemanusiaan yang menimpa supporter Arema itu. Terbaru Badan Sepak Bola tertinggi se-Eropa atau yang biasa dikenal dengan UEFA, baru saja mengeluarkan pengumuman resmi. Pengumuman resmi yang dirilis oleh UEFA tersebut adalah melakukan hening cipta sebelum sepak mula pertandingan. Momen hening cipta tersebut bakal berlangsung di seluruh pertandingan di bawah naungan UEFA pekan ini. Itu berlaku dari Liga Champions, Liga Eropa,
UEFA Conference, dan playoff Piala Dunia Wanita. Kini, masyarakat ramai-ramai mendesak FIFA memberi hukuman berat kepada PSSI. Sepak bola Indonesia menggoreskan tragedi terbesar dalam sejarahnya. Sebanyak 127 orang, menurut laporan kepolisian. Bobroknya pengelolaan sepak bola Indonesia disebut menjadi penyebab utama. Dalam hal ini, PSSI menjadi sorotan. Semua pengurus PSSI didesak mundur oleh warganet. Hal itu diminta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tragedi Kanjuruhan. Salah satu yang vokal mendesak mundur adalah Ahsanul Kossasi, Presiden klub Madura United. Ia menilai semua pihak di PSSI harus bertanggung jawab, juga menyerukan kompetisi dihentikan. Banyak warganet lain, baik masyarakat biasa hingga pemengaruh media sosial juga mendesak PSSI harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Termasuk mengecam Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, yang dinilai tak kompeten menjadi ketua umum. Selain itu, ada yang menyarankan PSSI sebaiknya dihukum FIFA sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Membekukan PSSI sampai-sampai tak usah menggelar pertandingan sepak bola lagi, termasuk membatalkan Piala Dunia U20 tahun depan, diserukan netizen. Bagaimana nih pendapat kalian soal kejadian yang memilukan terjadi di markas Arema? Siapakah yang patut disalahkan? Banyak orang tua dan keluarga bersedih atas kepergian keluarga mereka. Tidak ada sepak bola yang sebanding dengan nyawa.